Hai, saya Dharma Wijaya Widyatama dan biasa dipanggil dengan Dharma. Saya pemilik dari Marco Khetri. Saya berprofesi sebagai business consultant dan pemilik dari Radian Pet & Care yang baru memiliki 15 cabang yang tersebar di Jawa dan Sumatera. Khetri adalah breeder yang sudah tersertifikasi dan di Indonesia sudah ada 5 yang menaungi semua Khetri di Indonesia. Yang pertama itu ada Vive, yaitu ICA, yang kedua ada CFA, yang ketiga itu ada ICC WCF, yang keempat ada Tika, dan yang kelima ada Triple F. Dan di Indonesia sendiri sudah banyak sekali kucing ras yang tersebar, masih jarang, dan salah satunya adalah Marco Khetri yang saat ini berfokus pada kucing Devon Rex, Lykoi, dan Selkirk Rex. Karena saya tumbuh kembang bersama beberapa hewan seperti primata, kucing, dogi, dan beberapa hewan lainnya. Nah, setelah saya move ke Jakarta setelah kuliah, saya mulai itu untuk pelihara kucing Persia. Dan setelah itu saya merasa tertantang lagi nih untuk mencoba untuk pelihara kucing yang bulunya pendek atau ras bulu pendek. Sehingga saya membawa beberapa kucing ras yang belum ada di Indonesia. Saya mulai mengembangkan kucing Devon Rex, Lykoi, Selkirk Rex, dan beberapa bulu-bulu yang hairless seperti Dwarf dan lain-lainnya. Dan karena kita fokus, akhirnya prestasi juga kita dapat. Di tahun ini kemarin kita mendapatkan juara 1, 2, dan 3 dunia untuk kucing Lykoi. Selama menjadi breeder kucing, pasti banyak banget tantangan dan kesulitan yang dihadapi. Salah satunya karena kita berurusan dengan makhluk hidup, pasti ada up and down-nya. Pada saat kucing saya sakit, saya selalu mempercayakan kesehatan kucing saya kepada dokter hewan. Pada saat saya membawa kucing saya ke dokter, pasti dalam kondisi yang masih gejala-gejala ringan. Jadi jangan sampai kita bawa ke dokter hewan, itu sudah dalam kondisi yang parah. Tantangan berikutnya adalah ego diri sendiri. Kenapa ego diri sendiri? Kita tahu bahwa kucing adalah hewan yang mengemaskan banget. Rasa ingin memiliki itu tinggi banget gitu. Kita pengen banget nih ngembangin lagi, ngebreeding lagi kucing kita. Jumlahnya makin banyak tanpa kita mengendalikan jumlah dengan kemampuan kita. Sehingga apa? Overpopulasi. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu kucing-kucing ras beberapa yang akan kita pilih. Kita pilih, ketahui dulu karakteristik dan personality-nya. Setelah itu baru kita sesuaikan dengan kondisi dari kita sendiri. Dari tempat yang akan kita berikan, kemudian waktu yang akan kita berikan kepada mereka, hingga ke finansial. Contoh untuk kucing-kucing yang aktif dan mereka perlu tempat yang luas seperti kucing Abyssinian, kucing Bengal, berarti kita perlu banget meluangkan tempat yang luas untuk memelihara mereka. Setelah kita tahu kucing ras apa yang akan kita adopsi, kita juga perlu tahu dong sekarang di mana kita bisa adopsi kucing tersebut. Pastinya di Khetri yang terpercaya. Pasti yang pertama kita harus tahu dulu latar belakang dari Khetri-nya sendiri atau breeder kucing ini sendiri. Apakah dia punya peringkat yang bagus di cat show, kemudian apakah dia punya reputasi yang baik atau tidak. Yang ketiga, baru kita pelajari tentang apakah dia punya specialty pada kucing ras tersebut. Yang kedua, tipsnya adalah kita wajib datang sendiri ke Khetri tersebut atau ke breeder kucing tersebut. Kenapa? Karena kita bisa tahu manajemen pemeliharanya mereka seperti apa. Kita bisa memastikan nih kucing yang akan kita adopsi tadi dipelihara dengan baik. Karena apa? Umur 0 hari ke umur kita mulai bisa adopsi, itu sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup nanti dia di masa seniornya nanti. Kemudian juga kita bisa lihat sendiri bagaimana mereka akan mengajari kita juga nanti. Oh, si kucing ini punya karakteristik seperti apa atau kebiasaan seperti apa. Jadi kita bisa langsung pelajari secara langsung. Nah, kalau untuk kucing-kucing di sini, apalagi kucing-kucing saya ya, yang ini biasa show, biasa cari prestasi, kelihatan banget kan ya. Kalau untuk bulunya itu oke dan maksimal banget. Dari kecil, dari umur 0 bulan
sebenarnya kita sudah menyesuaikan makanannya sesuai dengan kebutuhannya. Karena sebenarnya kucing itu kan hewan karnivora sejati. Tapi banyak yang ternyata terjebak hanya memberikan daging saja. Ternyata enggak loh. Mereka butuh juga adanya karbohidrat, mineral, fat, dan kandungan-kandungan mineral lainnya. Kalau saya sendiri selalu pakai Royal Canin dari saya dulu pelihara dan ini sudah 14 tahun. Pas dia bayi saya gunakan makanan yang untuk bayi, kemudian dilanjut dengan makanan yang junior, kemudian sampai dia adult saya gunakan makanan adult. Dan terkadang juga ada beberapa kucing saya yang butuh banget nih untuk recovery bulu. Saya akan sesuaikan dengan kebutuhannya, yaitu pakai yang untuk kebutuhan bulunya. Jadi ya memang harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Gemuk, lucu sih, tapi kalau obesitas atau kegemukan, ada hal buruk di balik itu semua. Karena obesitas itu membuat banyak yang namanya penyakit-penyakit turunannya. Nah, jika kita bisa menjaga berat badan kucing dengan seimbang, maka kita bisa menjaga kesejahteraan dan kesehatannya dengan baik. Kalau saya sih sudah temukan makanan yang tepat. Untuk urusan kesehatan, di Marco Catry kita fokus banget pasti untuk mencegah adanya virus dan cacing dengan cara manajemen vaksinasi dan obat cacing yang baik. Untuk obat cacing sendiri, kalau di sini kita gunakan periode 3 bulan sekali. Dan untuk vaksin, pastinya mulai dari umur 2 bulan, kemudian divaksin ulang lagi booster di 1 bulan berikutnya. Dan setelah itu 1 tahun sekali sebagai booster tahunannya. Karena vaksin merupakan pencegahan ya dari virus-virus yang berbahaya dan juga obat cacing juga untuk penunjang kesehatan dari anak-anak kucing maupun yang dewasa. Ternyata ke dokter hewan itu tidak hanya pada saat hewan kita sakit, tapi juga untuk kontrol rutin dan check up per 3 bulan atau per 6 bulan sekali itu sangat penting sekali. Ketika kita sudah memelihara dan memilih hewan peliharaan kita yaitu kucing kita, contoh nih kita pelihara kucing ini, kita perlu juga loh yang namanya memastikan diri kita sendiri itu punya waktu yang banyak untuk mereka sesuai dengan karakteristik dan dari personality dari kucing yang kita pelihara. Adanya waktu kita buat bermain sama mereka, adanya waktu buat kasih makan sesuai dengan waktunya. Terus kita juga punya waktu untuk mandiin mereka ataupun ya kegiatan-kegiatan yang memang menunjang kesehatan dan kesejahteraan mereka. Ada lagi selain itu, ternyata pada saat kita sudah memilih mereka untuk bergabung menjadi anggota keluarga kita juga harus berkomitmen loh. Ya, komitmen tuh bukan cuma 1-2 hari atau ini bukan yang namanya hobi cuma 1-2 tahun. Artinya kita berkomitmen seumur hidup mereka. 15-17 tahun bukan waktu yang singkat ya. Jadi kita perlu banget kita berkomitmen untuk waktu tersebut. Kita juga harus memastikan bahwa kita punya yang namanya finansial yang cukup untuk memenuhi kesejahteraan mereka. Nah, kalau untuk urusan kesejahteraan hewan, khususnya kesejahteraan kucing di sini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus kasih makan dan minum ke kucing kita ini sesuai dengan waktunya sehingga mereka bebas dari yang namanya rasa lapar, rasa haus. Kemudian yang kedua, kita juga harus memastikan bahwa mereka tidak merasakan sakit. Jadi tadi pencegahan seperti bawa ke dokter hewan untuk divaksin, kontrol itu wajib dilakukan. Kemudian kita juga harus memperhatikan yang namanya lingkungannya mereka, apakah mereka nyaman atau tidak. Artinya kita sudah menempatkan mereka di tempat yang mereka bisa bebas dari yang namanya rasa stres dan takut. Dan ada hal lain yang harus kita perhatikan yaitu tempat pemeliharaannya mereka. Ada kucing aktif, artinya kita harus berikan tempat yang bisa mereka merelaksasi diri. Yang butuh untuk cakar-cakaran ya kita berikan tempat mainannya mereka, atau kita bisa gunakan tambahan-tambahan aksesoris lainnya.